Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrani Putri dengan NIM 12013274779. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal organik. Jadi, bentuk lahan organik adalah bentuk lahan atau landform yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dan proses lahan organik. Yang pertama adalah fringing reefs atau terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Contohnya adalah Bunaken yang terdapat di Sulawesi. Yang kedua adalah barrier reefs atau terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas. Terbentuk pada kedalaman hingga 1000 kaki atau 300 meter. Terkadang membentuk lagon. Lagon ini adalah kolam air atau celah perairan. Umumnya karang penghalang tumbuh ini sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya adalah Batuan Tengah yang terdapat di Bintan, Kepulauan Riau, Spermonde yang terdapat di Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah. Yang ketiga adalah atol atau terumbu karang cincin. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Menurut Darwin, terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman rata-rata 45 meter. Contohnya adalah Takaboneret di Sulawesi, Maratua di Kalimantan Selatan, Pulau Dana di NTT, dan Mapia di Papua. Selanjutnya adalah dampak dari aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang dan pohon-pohon bakau. Jadi, terumbu karang dan pohon-pohon bakau merupakan rumah bagi ikan-ikan, di mana ikan-ikan dan hewan laut berlindung serta tempat persemaian telur-telur mereka. Kelestarian ikan-ikan dan hewan laut lainnya terjaga karena siklus reproduksi mereka lebih terjamin. Selain itu, fungsi hutan bakau di pantai mencegah abrasi laut terhadap permukaan pantai dan menahan laju gelombang saat terjadi tsunami. Begitu pula tempat berkumpulnya plankton-plankton yang merupakan sumber makanan hewan laut. Nah, jadi kita sebagai manusia merusak tempat mereka, maka kehidupan di dalam laut akan terancam. Berbagai biota laut kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Rusaknya terumbu karang dan pantai ini menyebabkan terjadinya tsunami karena tidak adanya pemecah ombak. Selanjutnya adalah klasifikasi terumbu karang pada lahan organik. Terumbu karang adalah massa endapan kapur, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut dan pensekresi kapur atau koral karang. Koral sendiri adalah koloni dari biota laut yang dinamakan polip. Hewan ini dicirikan memiliki bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Polips hidup optimal di lautan dengan suhu berkisar 20 derajat Celcius dengan kedalaman lebih dari 150 kaki atau 45 meter. Polips sebagian besar Polips melakukan simbiosis dengan alga Zooxanthellae yang hidup di dalam jaringannya. Simbiosis ini menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang. Sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik berupa nitrat, fosfat, dan karbon dioksida untuk keperluan hidup Zooxanthellae. Kedua organisme ini
sama-sama menghasilkan atau mensekresi kapur. Selanjutnya adalah manfaat terumbu karang. Peran terumbu karang sangat penting secara ekonomi, ekologi, maupun sosial. Nah, manfaatnya adalah terumbu karang ini bisa sebagai pelindung pesisir dan pantai, bagian ekosistem yang menunjang kehidupan, yaitu berupa makhluk hidup yang ada di sekitar terumbu karang tersebut dapat mencari makan dan berkembang biak hingga menyediakan tempat tinggal bagi berbagai biota laut. Maksudnya adalah biota laut yang ada di sekitarnya akan hidup dan bergantung pada tempat organisme tersebut. Selanjutnya adalah terumbu karang dapat sebagai sarana untuk rekreasi. Terumbu karang digunakan sebagai bahan baku obat dan kosmetik. Terumbu karang ini bisa sebagai sumber keanekaragaman genetik dan spesies dan bisa mengurangi pemanasan global. Selain itu, terumbu karang ini juga bisa sebagai sarana untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.